Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dalam ingatan, Tan Yun berkata, Xuan Qi, aku akui bahwa aku tidak tahu apakah perasaanku padamu adalah cinta, tapi aku yakin aku menyukaimu Changsun Xuan Qi, ucap Tan Yun. Tubuh halus itu bergetar, dan air mata menetes. Tan Yun mengambil selangkah ke depan dan memeluk pinggangnya dari belakang Changsun Xuan Qi. Wow, Changsun Xuan Qi tiba-tiba menangis, berbalik dan memeluk Tan Yun dengan erat. Yun, menangis, aku tahu bahwa aku sangat cantik, dan aku telah mencintai Anda selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Anda tidak menyukaiku, ucap Changsun Xuan Qi. Xuan Qi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama, Tan Yun berkata dengan tulus, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku juga akan membujuk ayahku untuk membiarkan ayahku dan ayahmu mengubah pertempuran mereka menjadi batu giok dan sutra, ucap Tan Yun. Lalu, mata Changsun Xuan Qi yang penuh air mata menunjukkan sedikit kekhawatiran, kalau begitu, maukah kamu menikah denganku di masa depan, ucap Changsun Xuan Qi. Tan Yun mengangguk berat, ya, tentu, ucap Tan Yun. Changsun Xuan Qi menangis kegirangan, berdiri berjinjit, dan mencium bibir Tan Yun seperti capung. Ketika dia ingin pergi, Tan Yun meraih pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu memanfaatkanku, tetapi kamu masih ingin lari, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium Changsun Xuan Qi, dua emas, laki-laki dan perempuan Tan Yun, yang mencium dengan penuh gairah di Baihuak Xiangmu dan mengingat di sini, mendapatkan ingatan tentang dunia sebelumnya, suasana hatinya berubah, dan pada saat ini, Tan Yun menjadi sangat bersalah. Setetes air mata jatuh di pipi tampan Tan Yun, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Xuan Qi, aku harus menemukanmu, ucap Tan Yun di dalam hatinya. 12 tahun kemudian di kuil Tianmen, di Aula Dewan. Di aula besar, berdiri penghormatan sombong dari 4 dewa utama, semua dengan hormat menatap Tan Yun di depannya. Tan Yun melirik semua orang dan berkata, untuk mengumpulkan kalian semua, ada satu hal yang ingin saya minta tolong kepada Anda, ucap Tan Yun. Mendengar kata, tolong, para dewa di aula ketakutan. Tan Yun berkata dengan tulus, pernah ada seorang wanita yang sangat mencintaiku, tetapi aku kehilangan dia, jadi aku ingin meminta kalian semua untuk membantuku menemukannya di 4 domain dewa besar. Di mana saja di 4 domain dewa besar, jangan lewatkan kan, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, penguasa Dongzu memimpin dengan mengatakan, Puan, yakinlah, bawahan Anda akan memobilisasi seluruh wilayah Dewa Dongzu untuk bertanggung jawab mengubah wilayah Dewa Dongzu terbalik, ucap penguasa Dongzu. Penguasa Nanzu Zuge Wuhui berkata dengan keras, bawahan ini bertanggung jawab atas alam ilahi Nanzu, ucap penguasa Nanzu, Zuge Wuhui. Selanjutnya, semua kekuatan merespons satu demi satu. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia melambaikan tangannya, melepaskan Peng Zuli, memadatkan potret dengan gadis berpakaian putih dengan tampilan ikan dan angsa liar, itu adalah Changsun Xuan Qi. Semuanya, namanya Changsun Xuan Qi, dan dia seharusnya naik ke leluhur agung alam sedini 9 juta tahun yang lalu. Kata-kata berikutnya adalah apa yang saya katakan padanya, tolong sebarkan ke seluruh alam 4 dewa sebagaimana adanya, ucap Tan Yun. Semua dewa berkata serempak, Tuan, tolong bicara, ucap para dewa. Kata-kata penuh kasih sayang Tan Yun. Xuan Qi, jika Anda masih hidup, jika Anda masih bukan istri manusia, silakan bertemu di kuil Tianmen di wilayah Dewa Benua Barat. Saya ingin memenuhinya, saya membuat perjanjian 100.000 tahun dengan Anda di alam semesta terakhir, saya akan menunggu Anda kembali. Juga, saya minta maaf karena telah mengecewakan Anda, jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan tidak pernah menyerah, ucap Tan Yun. Waktu seperti anak panah, dan periode waktu telah berlalu. Dalam 60 tahun terakhir, di alam leluhur tinggi, semua penguasa langit dan manusia, telah menyebarkan berita bahwa Tan Yun mencari Changsun Xuan Qi, tidak hanya menyebar ke 4 dewa, tetapi bahkan iblis di lautan iblis. Namun,
yang membuat Tan Yun sedih adalah 60 tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar tentang Changsun Xuanqi. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi berlalu. Di wilayah Dewa Shizu, di kuil Tianmen. Setelah Tan Yun membawa istri dan tunangannya untuk menyambut orang tuanya, Feng Jingru menghela nafas, "Yuner, kamu telah mencari Xuanqi selama 160 tahun, jika dia masih hidup, kamu seharusnya tahu bahwa kamu mencarinya. Haruskah Anda menikahi Qian-Qian dan Zixi?" ucap Feng Jingru. Tan Yun berkata dengan ekspresi meminta maaf, "Ibu, Xuanqi menunggu 100.000 tahun untuk menunggu jawaban anak ini, jadi anak ini memutuskan untuk meninggalkannya sendirian, bukan dia masih hidup, anak ini harus menunggunya selama 100.000 tahun. Ketika batas waktu 100.000 tahun berakhir, jika dia tidak muncul, anak ini akan menikah," ucap Tan Yun. Feng Jingru menghela nafas, dan harus berjanji pada Tan Yun. Waktu itu seperti anak panah, 99.840 tahun telah berlalu. Dalam angin dingin, Tan Yun berdiri sendirian di puncak gunung, menatap langit yang kosong, berteriak, "Sudah 100.000 tahun, Xuanqi, aku sudah mencarimu selama 100.000 tahun, di mana kamu? Di mana kamu, di mana?" ucap Tan Yun berteriak. Setelah berteriak, mata Tan Yun dipenuhi air mata kehilangan, dia tahu bahwa dia akan kehilangan Changsun Xuanqi selamanya. Di hati Tan Yun, tidak ada berita tentang Changsun Xuanqi, hanya ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa Xuanqi telah lama meninggal. Kedua, dia sudah menjadi istri orang lain. Yang ketiga adalah bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri dan tidak ingin ada hubungannya dengan dirinya lagi. Malam itu, Tan Yun duduk sendirian di puncak. Malam itu, Sen Subing dan yang lainnya diam-diam tidak mengganggunya. Keesokan harinya, matahari terbit. Tan Yun mendapatkan kembali suasana hatinya, menyerahkan sepenuhnya Changsun Xuanqi, menemukan Feng Jingru, berlutut dan berkata, "Anak ini menyapa ibu, anak ini memutuskan untuk pergi bersama Rower, Yusu, Yuyan, Ziyan, Qingcheng, Qian-Qian, Zixi, Bingxuan, Yunxi untuk menikah," ucap Tan Yun. Feng Jingru tertawa terbahak-bahak, "Oke, anak baik, aku sudah menunggumu terlalu lama. Ada juga anak ini Yuyan, meskipun itu sejak kamu berada di alam semesta adalah istri, tetapi ketika Anda menikahinya, Anda sudah mati, dan kali ini Anda harus benar-benar menikah dengannya," ucap Feng Jingru. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Yah, jika ibu tidak memiliki pendapat lain, anak ini akan pergi dengan Zixi dan yang lainnya, menyetujui tanggal pernikahan," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan putri-putrinya, dan akhirnya memutuskan bahwa 30 tahun kemudian, upacara pernikahan akan diadakan di kuil Tianmen. Alasan mengapa 30 tahun kemudian adalah karena akan memakan waktu lebih dari 10 tahun bagi Tan Yun untuk menyampaikan undangan ke 4 domain Dewa Besar dan Lautan Iblis. Oleh karena itu, ditetapkan dalam 30 tahun. Beberapa jam kemudian, berita tentang Tan Yun dan putri-putrinya akan menikah menyebar ke seluruh kuil Tianmen, dan para pejabat senior dan murid di istana sangat gembira. Di sebuah paviliun yang indah dan unik, putri Tan Yun, yaitu Sui Ying dan Bai Xi sedang berbicara. Bai Xi adalah murid dari Changsun Xuanqi di alam semesta bawah. Dia terbang ke alam leluhur besar 10.000 tahun yang lalu, dan selalu dekat dengan Sui Ying seperti saudara perempuan. "Saudari Sui Ying," Bai Xi tersedak, "Guru Mungkuin sudah pergi," ucap Bai Xi. "Saudari Bai Xi, tolong jangan menangis," Sui Ying menghibur, "mungkin, setelah gurumu terbang ke alam leluhur tinggi, dia menyerah pada ayah, dia bertemu cinta yang menjadi miliknya, jadi dia tidak muncul," ucap Sui Ying. "Tidak, air mata Bai Xi menetes, saudari Sui Ying, aku mengenal guruku dengan sangat baik, dan guruku di alam semesta terakhir, dia sangat mencintai ayahmu. Ketika ayahmu bereinkarnasi, guruku mengubur tubuh ayahmu di hampir setiap kehidupan, dia mencintai dan membenci ayahmu, dan perasaan itu tak terlupakan. Untuk guruku, bahkan jika tidak ada hasil dengan ayahmu, dia akan memilih untuk hidup sendiri dan tidak pernah menjadi istri orang lain. Ayahmu telah mencari guruku selama 100.000 tahun, jika guruku masih hidup, dia pasti akan datang untuk mencari ayahmu," ucap Bai Xi. Musim berganti, 18 tahun telah berlalu, dan ada 12 tahun lagi sebelum upacara pernikahan Tan Yun.
Acara upacara pernikahan Tan Yun telah menyebar ke seluruh wilayah kaisar tertinggi. Raja Iblis Agung dan leluhur Iblis Agung Zhenhai memimpin pasukan puluhan juta iblis elit untuk antar jemput melintasi lautan iblis, menuju wilayah Dewa Benua Barat, bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Tasi Yunxi. Pada saat yang sama, di wilayah ilahi Dongzu tidak ada keraguan bahwa upacara pernikahan Tan Yun adalah yang paling khusyuk sejak zaman kuno, bahkan jika dia tidak menerimanya. Setahun kemudian, para dewa dari para dewa utama dalam undangan juga pergi ke Tianmenkuil, satu demi satu, para dewa Nanzu, dan alam rahasia lembah 100 bunga. Gadis ini akhirnya keluar, ucap Bai Yi berjalan keluar dari menara ruang waktu sambil tersenyum, melirik paviliun tempat Chang Sun Xuanqi sedang mundur, dan tersenyum diam-diam, hehe, sementara guru sedang mundur, saya bisa menyelinap keluar lagi, pergi keluar untuk bermain, ucap Bai Yi. Setelah itu, Bai Yi menyelinap keluar dari lembah 100 bunga dan muncul di antara pegunungan yang indah. Ketika dia mendengar seekor monyet dewa dengan rambut putih di sekujur tubuhnya, dia mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri, sangat mungkin bagi manusia untuk mendominasi. Menikahi 9 istri sekaligus, ini masih belum menemukan Chang Sun Xuanqi, jika tidak, tidakkah mungkin menikahi 10 orang sekaligus, ucap monyet itu. Bukankah Chang Sun Xuanqi guruku, apa penguasa manusia, itu 9 istri, ucap Bai Yi bergumam, lalu menjulurkan pinggangnya dan berkata, monyet mati, apa yang kamu gumamkan, ucap Bai Yi. Dewa monyet berambut putih melompat turun dari pohon, Dewi Yi, kamu tidak tahu bahwa Tuan Manusia Tan Yun akan mengadakan upacara pernikahan, ucap monyet itu. Senior Tan, Bai Yi mengerutkan kening dan berkata diam-diam, bukankah Senior Tan diukir menjadi patung batu oleh guru, apa yang harus dilakukan pernikahannya dengan guruku, ucap Bai Yi di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Bai Yi bertanya, Senior Tan ingin menikah, dan, apa hubungannya dengan Chang Sun Xuanqi, ucap Bai Yi di dalam hatinya. Bai Yi mengubah kata-katanya karena Chang Sun Xuanqi telah menjelaskan bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun namanya. Oleh karena itu, dalam ingatan monyet berambut putih, guru Bai Yi adalah pemilik lembah Baihua, dan dia tidak tahu namanya. Mendengar ini, monyet berambut putih memberitahu Bai Yi bahwa Tan Yun telah mencari Chang Sun Xuanqi selama 100.000 tahun. Setelah mendengarkan, Bai Yi tahu tentang hubungan antara guru dan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, ayo, kapan upacara pernikahan Senior Tan akan diadakan, ucap Bai Yi. Masih ada 11 tahun, ucap monyet itu. Mendengar itu, wajahnya sangat berubah, ups, waktunya sudah terlambat, bahkan dengan kecepatan guru, saya khawatir akan sulit untuk mencapai kuil Tianmen, ucap Bai Yi. Memikirkan hal ini, Bai Yi dengan cepat terbang ke lembah 100 bunga di bawah mata bingung monyet. Bai Yi buru-buru terbang keluar dari paviliun tempat Chang Sun Xuanqi mundur, berteriak, guru, jangan mundur, segera keluar, ucap Bai Yi. Yi, ada apa? Dengan suara yang tidak menyenangkan, pintu paviliun terbuka, dan Chang Sun Xuanqi yang mengenakan gaun putih dan sangat cantik, melangkah keluar dari paviliun. Guru, Tan Senior telah mencari Anda selama 100.000 tahun, dan sekarang, ucap Bai Yi kehabisan napas. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, Chang Sun Xuanqi gemetar dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya yang indah. Apa yang kamu katakan, katakan lagi, ucap Bai Yi. Bai Yi buru-buru berkata, Guru, Tuan Manusia Tan Yun telah mencari Anda selama 100.000 tahun. Senior Tan memerintahkan seluruh alam leluhur tertinggi untuk menemukan Anda 100.000 tahun yang lalu. Kata-kata aslinya adalah, Xuanqi, jika Anda masih hidup, jika kamu belum menjadi istri, tolong temui di kuil Tianmen dari wilayah Dewa Benua Barat. Saya ingin memenuhi janji 100.000 tahun kepada Anda di alam semesta terakhir, saya akan menunggu Anda kembali. Juga, maaf saya mengecewakan Anda, jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan Anda, tidak pernah mengkhianati Anda. Ada juga guru, tidak hanya manusia yang tahu, tetapi bahkan monyet di luar lembah tahu bahwa Senior Tan mengambil cairan leluhur pengingat jiwa dan memulihkan ingatan yang hilang di alam semesta terakhir. Guru, murid tidak tahu sampai sekarang bahwa Senior Tan sangat mencintaimu, pencariannya untukmu telah menyentuh para dewa surga, ucap Bai Yi. Selanjutnya,
Changsun Xuanqi tidak bisa mendengarkan kata-kata Bai Yi. Tubuh yang halus gemetar, air mata berdegup, dan dia menangis dengan gembira. Dia akhirnya mengingatku, ucap Changsun Xuanqi. Guru, jangan kaget, ayo segera ke kuil Tianmen, Bai Yi berkata dengan cemas. Senior Tan telah mencarimu selama 100.000 tahun, dan tidak ada berita tentangmu. Dia pasti mengira kamu tidak hidup, atau bahwa mengira Anda sudah mati, kamu kejam terhadapnya, jadi dia memutuskan untuk tidak mencarimu lagi dan akan menikahi tunangannya. Saya pikir selama 100.000 tahun terakhir, Senior Tan telah menunggu Anda untuk menikahi Xuan Yuanru dan yang lainnya, ucap Bai Yi. Mendengar kata-kata itu, Changsun Xuanqi tidak peduli untuk menghapus air matanya, dan berkata, kapan acara pernikahannya, ucap Changsun Xuanqi. Bai Yi berkata dengan jujur. Masih ada 11 tahun lagi, dan upacara pernikahan ada di kuil Tianmen di alam Dewa Benua Barat, yang jauh dari kita. Sebelum kata-kata Bai Yi selesai, tubuh Changsun Xuanqi mencurahkan nafas alam leluhur ke-9, menarik Bai Yi melonjak ke langit, terbang keluar dari lembah 100 bunga. 11 tahun kemudian, dalam 3 jam lagi, upacara pernikahan akan dimulai. Pada saat ini, Pulau Tianmen penuh dengan perjamuan. Karena orang-orang yang datang untuk memberi selamat terlalu banyak, jadi Tan Yun memutuskan untuk sementara bahwa upacara pernikahan akan diadakan di Tianmen Sendao di luar kuil Tianmen. Saat ini, jumlah orang yang datang untuk memberi selamat mencapai beberapa triliun. Tidak peduli apakah Tianmen Sendao adalah gunung dengan gunung dan gunung, tebing dan tebing semuanya dihiasi dengan lentera dan sinar kegembiraan. Di atas Tianmen Sendao, ada layar pengikis langit yang ditangguhkan. Segera 3 jam berlalu, seberkas cahaya naik dari alun-alun dari langit di atas Pulau Dewa Tianmen, berubah menjadi Dao Kun berambut putih. Dao Kun menatap para dewa Pulau Dewata Tianmen, dan sebuah suara nyaring terdengar, upacara pernikahan hari ini dipimpin oleh wakil kepala istana ini. Wakil penguasa istana ini mengumumkan bahwa upacara pernikahan sekarang dimulai. Pengantin pria Tan Yun, pengantin wanita Ji Yuyan, Xuan Yuanru, Ouyang Qian, Feng Qingcheng, Sue Ziyan, Dongfang Yusu, Xiao Zixi, Tasi Yunxi, Xin Bingxuan, ucap Dao Kun. Mengikuti kata-kata Dao Kun, para murid di sekitar Tianmen Divine Island memegang pedang Divine dan mengarahkan pedang mereka ke langit. Sekelompok cahaya pedang menyilaukan dengan atribut yang berbeda naik ke langit seperti kembang api, yang luar biasa indahnya. Ketika aliran sinar pedang naik ke langit, Tan Yun yang mengenakan jas pengantin pria, berdiri berdampingan dengan 9 gadis yang mengenakan jilbab dan jas pengantin merah cerah. Wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali, dan wajah cantik 9 gadis berhijab juga mengungkapkan senyum bahagia dari lubuk hati mereka. Di hati ke-9 gadis itu, mereka tidak dapat mengingat berapa lama mereka telah mengikuti Tan Yun. Pada saat ini, ingatan dari 9 gadis itu melekat di benak mereka, dan adegan dari kenalan, dan cinta dengan Tan Yun masih melekat di benak mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mereka tertawa dan menangis. Tan Yun dan 9 putri, berjalan 100 langkah, dan ketika mereka datang ke Feng Jingru dan yang lainnya, suara keras Dao Kun terdengar lagi, waktu yang baik telah tiba, ucap Dao Kun. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun dan 9 putri berdiri berhadapan, dan segera berlutut perlahan. Dao Kun tersenyum dan berkata dengan suara nyaring, mempelai pria, mempelai wanita, menyembah langit dan bumi, ucap Dao Kun. Ketika 9 putri Tan Yun dan Xuan Yuanru hendak saling membungkuk dan menyembah langit dan bumi, tiba-tiba, di langit yang jauh, terdengar suara wanita yang cemas dan cantik. Tunggu sebentar, itu tidak bisa menyembah langit dan bumi sekarang, ucap suara itu. Segera, semua dewa di Pulau Ilahi Tianmen mengikuti arah suara itu, tetapi melihat seorang gadis mengendarai perahu dewa menuju Tianmen Pulau Ilahi. Gadis itu bukan orang lain, itu adalah Bai Yi. Melihat Bai Yi, para dewa di Pulau Ilahi Tianmen segera meledak. Di mana gadis kecil yang berani menghancurkan upacara pernikahan tuan kita? Saya pikir dia tidak sabar dengan kematian. Ini benar-benar keji. Ketika para dewa marah, Tan Yun yang berlutut di tanah juga tidak senang. Ketika Tan Yun bangun dengan wajah muram, Bai Yi sudah mengemudikan senzu perahu dan mendarat di alun-alun. Tan Yun menatap Bai Yi dengan ekspresi acuh tak acuh yang menakutkan,
jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini, Anda akan mati dengan menyedihkan, ucap Tan Yun. Senior Tan, harap tenang, ucap Bai Yi berlutut dari Senzu dengan kagum. Katakan, mengapa Anda mengganggu upacara pernikahan, ucap Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di hatinya, dan hampir meledak di tempat. Lapor ke Senior Tan, guruku, tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, di ruang pelatihan Senzu, ada suara surga berisi pemikiran yang dalam. Tan Yun, Yi mengganggu upacara pernikahanmu karena aku, ucap suara itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan suara itu tampak familiar, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tidak hanya terpana, tetapi juga membuat semua orang yang hadir tercengang. Tetapi melihat seorang wanita ramping mengenakan gaun pengantin dan menutupi kepalanya, dia melangkah keluar dari ruang pelatihan selangkah demi selangkah. Segera, Bai Yi bangkit, membantu wanita berjas pengantin, terbang dari Senzu, dan berjalan perlahan menuju Tan Yun. Tan Yun samar-samar bisa melihat bahwa setiap kali pengantin wanita dan wanita yang tidak dikenal itu melangkah, air mata menetes ke tanah dan memercikkan air mata. Siapa kamu? Ucap Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Dan Sen Su Bing, Tang Mengyi dan yang lainnya di kursi juga tidak jelas, dan mereka tidak tahu siapa wanita ini. Mungkinkah Anda Chang Sun Suanqi? Ucap Sen Su Bing tiba-tiba berdiri, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan antisipasi yang tak terkendali. Ketika Tan Yun tiba-tiba bersemangat dan cemas, Chang Sun Suanqi perlahan menoleh dan berkata dengan nada lama, Raja Ruang dan Waktu, tetap aman, ucap Chang Sun Suanei. Setelah berbicara, Chang Sun Suanqi perlahan mengangkat jilbab, menatap Tan Yun dengan air mata yang menetes, dan tersedak. Di alam semesta terakhir, saya telah menunggu Anda selama 100.000 tahun, dan dalam kehidupan ini, saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama, lebih dari 10 juta tahun. Tan Yun, aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia menikah denganku, ucap Chang Sun Suan 1i. Melihat Chang Sun Suanqi, pada saat ini, Tan Yun tidak bisa menahan tangis seperti anak kecil. Tetesan air mata gembira jatuh dari mata Tan Yun, aku rela, Tan Yun rela, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung muncul di depan Chang Sun Suanqi, air mata mengaburkan pandangannya, saya pikir Anda sudah pergi, tahukah Anda, dalam 100.000 tahun ini, saya telah memikirkan Anda setiap hari, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba memeluk Chang Sun Suanqi di lengannya dan mencium bibir merahnya. Chang Sun Suanqi mengibaskan bulu matanya yang panjang, menutup matanya yang berlinang air mata, berpelukan dan berciuman dengan Tan Yun untuk waktu yang lama, dan menyaksikan adegan di mana para kekasih akhirnya menikah. Pada saat ini, Dao Kun menyeka air mata yang mengalir dari sudut matanya, menatap langit dan berkata, Yuner, waktu yang baik untuk upacara pernikahan akan segera berakhir, ucap Dao Kun. Tan Yun masih mencium Chang Sun Suanqi, melepaskan kesadarannya, menutupi pulau ilahi Tianmen, dia berkata dengan keras. Selama Suanqi kembali, di hati Yuyan, Rower dan saya, setiap saat adalah hari yang baik dan hari yang baik, ucap Tan Yun. Setelah beberapa saat, suara Dao Kun terdengar di Tianmen Divine Island. Mempelai pria, 10 pengantin wanita menyembah langit dan bumi satu kali, ucap Dao Kun. Lalu Tan Yun dan para istri pun resmi menikah. Waktu seperti anak panah. 8 tahun kemudian, di kuil Tianmen, Feng Jingru dan Tan Feng dengan senang hati mengajak 3 cucu perempuan dan 6 cucu mereka untuk menikmati keceriaan hubungan keluarga. Dan Tan Yun dan semuanya mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Untuk novel Against the Sky Supreme berakhir di sini, terima kasih untuk kalian semua yang telah setia mendengar novelnya, semoga diberi kesehatan, kelancaran, rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.